Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Jody Way Channel. Nah, pada kali ini saya sedang berada di daerah Pracimantorok. Nah, rock and roll. Nih, Pracimantoro. Pasarnya seperti ini dan terminalnya ada di sana. Nah, ini kita mau mengunjungi garasi di daerah Pracimantoro ini. Nah, ini kita bakal nggak nyabul kunjungan garasinya Bus Bumel. Nah, ini nggak nyabul. Ini situasi Pracimantoro seperti ini ya. Tidak jauh dari perempatan ini ada garasi bus PO Al Amin. Nah, ini Bus Bumel Praci Solo. Nah, kita mau menyambangi garasinya Al Amin. Sebelumnya saya juga mau meminta izin dulu oleh orang-orang di sekitar garasi karena izin itu paling penting. Nah, ini dia bagian depan dari garasi PO Al Amin. Nah, ini berada di Jalan Raya Pracimantoro, Wonosari. Itu Dukuh Gondang RT 1 RW 1. Nah, ini lokasinya berada di sini ya, di jalan ini. Deket kok dari perempatan situ, dari pasar itu deket. Ini garasi yang paling strategis dari terminal bus Pracimantoro. Kita sudah izin sama orang-orang yang berada di garasi. Pokoknya semuanya izin, harus izin. Nah, itu ada. Nah, ini ada Scania-nya. Ini kemarin hari Kamis apa? Jumat apa Kamis ya? Pokoknya aku lihat ini jalan ini yang Scania 1512 WR. Nih, ini Scania Restu Ibu ini malah 1521 infonya. Tapi nanti kita bakal tanya lagi. Nah, kalau yang ini 1513. Ini juga belum jalan ini. Yang ini. Ini kalau ini unitnya yang dipakai BMC Solo Raya ya. Para anak buahnya Mas Arga Kusuma Sena ini pakai yang ini nih. Unitnya. Itu. Nah, ini Al Amin. Ini di sini ada 3 unit bus. Nah, ini Laksana Comfort ya. Laksana Comfort setir tampah. Nih Al Aminnya. Ini yang Scania masih orisinil loh. Masih orisinil. Scania. Masih keren banget ini. Masih mulus-lus. Pak Mario. Nah, ini samping kanan dari Al Amin Scania Restu Ibu. Ini ya, keren banget ya. Ini just banget pokoknya. Nih, ini yang 07 sama Josepiranya jalan. Nah, kalau yang ini Mama Clara sedang perbaikan. Ini ada wingletnya coy. Wah, ini dikasih winglet. Ini ngeper ya Pak ya? Ini Mercy 1526 apa XBC ini Pak? Pokoknya udah elektrik ya Pak ya? Nih XBGS. Al Amin Mama Clara ini ganteng banget ini bisnya. Bis kembarannya Giuseppe Rice ganteng-ganteng pokoknya. Mama Clara. Tuh, ada wingletnya coy. Nih. Nah, ini ada juga truk
operasional milik PO Al Amin. Nah ini, wah mulus banget ini, sumpah. Ini mulus banget ini, truknya juga mulus banget. Mulus banget ini truknya. Nah, ini juga yang Ragasa juga ada. Ini warnanya juga sama, mulus pokoknya. Dan itu juga ada LSAP-nya juga. Nah, di sana ada LSAP-nya atau L300. Nah, truknya juga mulus-mulus. Nah, ini. Iya. Harusnya 3 unit di sini karena yang lain jalan. Nah, ini seat 22 ya. Ini juga sama seperti Josepira, seatnya 22. Ini lagi proses pengerjaan ngeper. Nah ini. Nah ini pokoknya ini dia ya suasana garasi PO Al Amin. Ini ada 3 unit yang terparkir dan ada 2 unit yang jalan. Nah ini Al Amin. Nah ini juga letak dari kantor PO Al Amin. Nah ini kantornya di sini. Nah kita juga ditemani atau ditemani oleh ownernya langsung, yaitu Bapak Puguh. Nah nih kita mau wawancara dulu nih, tapi sama anak beliau, jadinya kita juga tanya-tanya sejarahnya gimana PO Al Amin ini. Nah kita bikin podcast pokoknya. Nah juga udah ngobrol-ngobrol sama Bapak Puguhnya selaku owner langsung. Nah, kita sudah bersama bos mudanya langsung. Mas siapa namanya, Mas? Rio. Rio. Oh iya, Mas Rio ini apa? Insya Allah calon penerus dari Bapak Pugung ya. Ya, amin. Amin. Ini. Nah, santai. Kita sambil ini rokokan sambil minum sambil pos nggak apa-apa. Nah, ini Mas Rio, aku mau tanya-tanya Mas. Ini sejarah dari PO Al Amin berdiri itu gimana Mas? Awalnya nama Al Amin itu kan dari almarhum kakek saya. Oh iya iya. Ya, jadi dulu kan awalnya dari persewaan alat-alat pesta itu dulu. Nah, habis itu kakek saya meninggal, dipegang sama bapak saya. Persewaannya itu lama kelamaan, karena kalau alat pesta kan dulunya cuman untuk hari-hari tertentu, untuk bulannya yang ada acara hajatan apa itu kan hari-hari tertentu. Jadi untuk tiap hari biar bisa ada gimana untuk pemasukan uangnya biar ada, itu kan kita melangkah ke bus ya. Nah dulu bus itu ada dari family yang jual 1 unit. Family Raya Ceria itu Sumatera itu dari bukan? family keluarga. Oh iya, dari keluarga. Itu jual 1 unit. Nah, dulu itu masih gabung ke PO Sarigiri. Sarigiri ya? Oh iya iya iya. Habis itu ada keluarga lagi, ya masih dari keluarga ibu saya yang jual trayek apa ya dulu 5 sekitar 5-6 beserta unit busnya. Itu dulu dari PO Rahayu Mulia. PO Rahayu Mulia ya? Ya, habis itu dari itu kita
bisa bikin PO sendiri kan. Untuk bikin PO minimal 5 unit 5 unit itu dulu trayek harus minimalnya segitu dulu lah. Dari itu bikin nama PO Al-Amin. Nama PO Al-Amin, terus ya itu jadi nama PO Al-Amin mulai dari itu. Dulu, itu kira-kira tahun berapa Pak? Itu kalau yang PO Al-Amin itu sekitar tahun 2002 itu. 2002 ya Al-Amin ya? Saya masih SMA dulu. SMA dulu. Ya, saya dulu masih SMA saya. Waktu itu saya masih SMA. Berarti ya tahu apa namanya sejarahnya Al-Amin ini udah gede. Gitu, ya, udah dari SMA itu ya. Dari SMP itu saya SMP kelas 2 lah. 2 itu ya udah punya unit 1 itu sekitar 2 mau kelas 3 punya unit 1. Itu berarti ya ikut berjuang bareng Bapak ya. Saya sendiri soalnya saya tuh dulu jujur saya suruh sekolah malah saya ya intinya senengnya nyetir. Jadi dulu saya ya pokoknya intinya sering nganter alat pesta itu, nyetir itu, terus saya bawa truk, bawa ya kadang ke luar kota, kirim ke Bandung, Jepara, Jakarta. Terus dari itu saya mulai belajar, mulai nyetir itu kalau tingkatannya anak sekolah, seumpama dari TK, SD, SMP saya baru pegang bus. Kadang saya ya bawa sendiri busnya, ikut bawa sendiri. Kadang kalau acara kadang sopirnya pas mendadak apa ngelem juga berarti Mas, Solo Praci sih. Saya pernah ikut bawa nyetir ngelem itu Praci Solo itu pernah. Praci Solo. Dulu saya bawa yang jamnya yang jam paling belakang dulu. Terus kalau ke Jakarta gitu ya saya semua ada ambil penumpang apa ngetruk, kadang ya saya berangkat sendiri. Itu terus kalau untuk trayeknya Al-Amin sendiri itu apakah cuma Solo Praci apa Jakarta juga? Kalau Al-Amin itu cuma Praci Solo Mas, sama pariwisata. Praci Solo sama pariwisata ya. Sebenarnya. Kalau yang untuk reguler nggak ada, yang reguler nggak ada, yang untuk akap nggak ada. Akap, tapi punya Mas punya cita-cita buka trayek akap atau? Ya kalau gitu. Akap itu kalau cita-cita sih kalau orang mau mengembangkan sayap lah ya. Mengembangkan sayap atau untuk berkembang ke dunia transportasi ya ada Mas, tapi ya mungkin untuk di dunia akap nanti dulu. Iya, untuk saat ini belum ya. Mungkin ya dulu, Mas. Ada saatnya lah Al-Amin bisa merambah Jakarta Praci ya. Iya, doanya aja. Iya, amin. Pokoknya sukses terus buat Al-Amin ini. Kalau saat ini ya baru itu Praci Solo itu. Iya. Oh iya, Mas, kalau hubungannya sama bus-bus Praci ini kan bis kayak Sari Gede, Sari Giri, infonya itu masih ada hubungan gitu. Ya kalau di Praci sendiri Mas, untuk perusahaan otobusnya itu kebanyakan masih keluarga. Keluarga semua, rata-rata keluarga ya. Tunas Merapi, kayak di Sari Giri, Sari Gede, itu sebenarnya masih keluarga. Sekarang kan tambah Serba itu juga masih keluarga. Oh, Serba itu ya masih keluarga itu? Masih keluarga ya, Serba itu. Kalau yang Sari Gede itu kan dari bapak. Oh, Sari Gede dari bapak. Kalau yang Sari Giri, Tunas Merapi itu keluarga yang Serba itu keluarga yang dari ibu saya. Dari ibu. Ya. Oh, iya. Walah. Jadi tapi berarti di Republik Praci ini masih rata-rata berarti semuanya ya, hampir semua ya. Sama Purwowidodo yang itu Batu Jogja itu juga infonya masih keluarga juga. Kalau yang Purwowidodo itu ya masih keluarga juga. Berarti kalau sama otomatis kan Purwowidodo Batu Jogja itu kan keluarganya sini Praci, otomatis keluarga jauhnya Tunggal Darah juga, Darah Group. Itu kalau dikait-kaitan masih besan. Iya, masih besan ya itu ya, besannya dari Tunggal Darah, dari itu
Purwo yang masih dulu Purwo Latin itu. Iya, Purwo Latin itu. Nah, itu ya hitungannya masih desain kalau Masih sama desain. pengusaha-pengusaha otobus daerah Wonogiri bagian timur itu masih masih ada keluarga ya, semua ya. desain, jadi Berarti ya masih desanan. Keluarganya ini banyak banget timbul. Terus mulai dari Tunggal Darah, terus ini Purwo. Iya, itu masih. Iya, ya besan segala macam pokoknya jadi keluarga semua ya. Iya. Wah, ini kerajaan Bus Wonogiri. kalau semisal digabung ini mah bisa ini banget, ini bisa besar semua. Iya ya. Untuk kayak Organda itu kan ya sekalian sama untuk silaturahmi juga di area Wonogiri. Saya ya dulunya sering ikut ke acara-acara Organda di Wonogiri, tapi sekarang Bapak yang ikutan, yang maksudnya yang sering hadir. Kalau saya di rumah ya. Iya. Ya saya tuh intinya saya di sini kan membantu orang tua, ya. Di lapangannya emang saya yang langsung turun tangannya. Ya, saya yang di lapangan saya. Jadi Iya. kalau seumpama kayak masalah apa intinya order, kalau dulu ya wisata apa, kalau ada yang intinya mau ke katakanlah jarak yang saya belum pernah tahu, katakanlah ke Sumatera, ke lintas Sumatera itu saya ya dulu ya berangkat. Ya pas bawa rombongan gitu saya. Jadi dengan yang berangkat ya, kalau jarak-jarak yang jauh-jauh ya, maksudnya belum kan itu saya belum pernah tahu sana. Jadi saya kalau udah pernah tahu kan intinya ya namanya orang lapangan harus tahu sendiri. Kalau cuman katanya terus cuman info dari teman kan beda kalau kita yang terjun sendiri. Mungkin betul. Kayak perusahaan otobus lain juga tahunya di lapangan untuk masalah-masalah nanti biaya operasionalnya habis berapa kan. Harus tahu sendiri. Harus tahu. Jadi ya langsung memantau langsung untuk biaya sendiri, entah medannya, entah apanya gitu. Iya, harus tahu sendiri. Makanya kalau saya ya pernah jalan ke Praji Solo itu ya saya intinya keluh kesahnya, susahnya orang di jalan, susahnya orang cari uang, cari rezeki buat anak istri itu ya saya pernah merasakan. Jadi mungkin di sisi lain kadang mungkin ya maaf ya ada katakanlah kalau trayek Praji Solo itu kan kaitannya sama jam. Jadi bukannya kita ugal-ugalan di jalan enggak, cuman kita kan dituntut untuk jamnya. Jamnya. Dituntut untuk jamnya. Bahas di Solo Praji emang paling beda sama jalur-jalur lain kalau menurutku sendiri ya. Itu Praji itu kenapa kok bisa lebih banter dari bis contoh Solo Purwantoro apa Solo ini? Soalnya untuk jamnya itu kan kalau komplit semua itu kan rata-rata itu selisihnya itu 5 sampai 8-10 menit itu. Selisihnya jamnya itu sama bis-bis lain itu kalau yang dari Prancis sekitar segitu. Jadi ya lebih, jadi jaraknya intervalnya itu jadi lebih rapat-rapat ya kalau Praji ya. Makanya ya itu tadi kadang nanti belum udah balapan. Terus biasalah kalau balapan. Cuman gitu ya, cuman sekarang kalau saya nekan ke karyawan ke itu intinya ya pintar-pintarnya kita gimana. Intinya kita nyervis penumpang, pelayanan, terus kenyamanan penumpang saya utamakan. Jadi tugas karyawan intinya itu sawah kamu ya pokoknya openi istilah Jawa kan gitu. Sawah Tegale diopeni. Betul gitu, Mas. Jadi saya utamakan itu pelayanan, keramahan ke penumpang. Intinya kenyamanan armadanya juga. Ya gimana lah penumpang bisa simpatik sama mungkin sama armadanya, sama krunya itu. Kita harus memulainya. Dan baru-baru ini juga sudah dibuktikan dengan adanya bis-bis permajaan bis AC ini ya. Itu intinya saya pandemi kemarin kan ya gimana lah penumpang kan itu ngerintis lagi. Ngerintis lagi. Jadi penumpang yang nggak tahu dulunya naik sepeda apa
mungkin ada yang diantar apa ada grab yang intinya yang ya apa per orangnya ditarik berapa itu kan nggak tahu. Jadi dengan sekarang saya rintis lagi pakai unit AC itu ya alhamdulillah penumpang udah mulai makan lagi, langganan udah pada tahu sudah ya. Sudah pada tahu Ya. Al-Amin ada AC itu. Ya itu intinya itu. Ya kan kalau AC itu kan intinya ya nggak bisa dipermasalahkan asal kita sesuai trayek. Iya, betul. Intinya kita punya jam, punya KPS, izinnya komplit komplit. semua. Kalau AC itu kan fasilitas, jadi nggak ada. Dan juga sekarang itu infonya juga dari Dishub juga menyarankan itu pakai AC bis kelas ekonomi juga kan Mas. Oh iya. Dari Dishub itu. Nah kalau apa namanya bus AC ini nih Mas, kan apa rencana apa, mau nambah lagi apa gimana gitu? Ya kalau nanti keadaannya udah benar-benar stabil Mas, stabil ya, normal. Kalau saya sih intinya kalau untuk armada AC itu memang operasionalnya lebih banyak daripada yang betul non AC. Cuman selisihnya untuk minyak itu paling sekitar untuk satu hari itu memang 100.000 paling enggak. Solarnya kacanya 100.000. Kadang ada ya tergantung supirnya juga sih. Kadang sopir yang A ini sikile beda-beda. Kadang si A habis 600, si B habis 550, si C kadang bisa 520. Betul. Jadi memang kita ambil minim titik maksimalnya itu ya sekitar selisihnya segitu 100.000. Kalau boleh tahu itu kalau Solo Praci kan 2 tangkap itu ya Mas? Iya Mas. 2 tangkap itu ekonomi habis berapa? Ini kalau ekonomi itu untuk bahan bakarnya itu sehari itu dibikin rata-rata sekitar 460 450. 400. Ya kadang ada yang 400 sudah penuh lagi ya. Itu kalau yang ekonomi 400.000 apa 400 liter? 400.000 ya. 400.000 450 itu. Nek untuk ekonomi hitungannya irit ya. Ya kalau ekonomi kan bebannya juga. Kalau AC itu ya berarti 500. Ya sekitar selisihnya 100.000 lah. Maksimalnya itu sekitar segitu. Iya. Bahan bakar. Terus juga joknya kan beda juga, kalau yang AC kan seatnya 2-2. Ya kalau yang AC emang saya bikin 2-2 Mas. Karena apa, saya berpikirnya untuk 2-2 itu saya seumpama itu penumpang full apa gimana kan ya dari operasional juga kan beda. Terus jam sini kan jamnya seri ya, nanti kalau yang depannya udah penuh apa biar yang belakang kebagian. Penumpang seumpama udah normal kayak dulu, terutama untuk anak sekolah udah masuk kan bisa itu. Dan langganannya kebanyakan ya sekolah-sekolah, bakul-bakul ya, anak sekolah itu banyak Mas. Kalau yang ini sekarang ya untuk pelanggannya yang pegawai-pegawai yang di Solo apa gimana, apa nanti ada orang yang mau kemana. Ya ada juga yang tanya saya dari mungkin yang kenal saya, bertanya untuk yang AC angkatannya jam berapa gitu kan, ada juga ya. Sekalian tanya juga nih, kalau yang bagi yang belum tahu yang apa Al-Amin AC ini jam berapa aja Mas? Kalau yang jam pertama itu yang AC itu dari Terminal Praci yang pagi itu sekitar 5:30. 5:30 ya? Ya 5:30 udah berangkat. Untuk yang AC kedua itu jam 6:10 menit. Jam 6:10 menit ya, Mama Clara ya? Ya dari yang pagi dari Praci itu udah berangkat. Biasanya jam-jamnya segitu untuk yang AC yang dari Praci pagi. Kalau yang keduanya, yang apa namanya tangkap kedua? Yang tangkap kedua yang dari Solo pagi. Yang dari Solo pagi? Dari Solo pagi ya sekitar, kalau yang jam pertama itu sekitar ya jam 8-an lah Mas. Untuk yang kedua sekitar jam 9. Jam 9 ya? Sekitar jam 9. Itu, selisihnya itu. Siang Pracinya untuk yang
AC pertama itu 11 kurang ya setengah 11. Setengah 11 ya. Setengah 11 harus sudah siap kalau yang mau ikut dari Praci itu yang siang. Kalau yang jam keduanya itu sekitar jam 12 kurang seperempat harus sudah siap. Siap. Untuk yang angkatan kedua yang AC. Dari Solonya itu lastenya itu sekitar jam 2 berarti ya? Ya, yang jam pertama ada kalau yang ini yang Mama Clara itu jam 3 kurang seperempat. 3 kurang seperempat? Iya, 3 kurang seperempat ya bikin setengah 3 lah. Iya, setengah 3 ya. Iya, setengah 3. Persiapan bagi kalau yang mau naik dari Terminal Solo itu setengah 3 harus sudah siap di Terminal Solo. Iya. Tapi dan ini apa yang ekonomi juga tetap masih jalan ya? Masih Mas. Kalau yang ekonomi kan yang itu yang belakang sendiri itu belakangnya ini Mama Clara ini itu 07 ya? 07 ya. 07. Iya, itu terakhir itu. Berarti jam itu terakhir. Terakhir itu. Setengah 7 lah gitu. Itu setengah 7 dari Praci ya? Dari Praci setengah 7-an. Pagi. 07 nih. Itu 07 ini banter ya. aku naik bis lainnya itu disalip itu ping pindo ya. Jadi 2 kali 2 hari itu disalip itu. Aduh. 07 nih. Soalnya kalau sopir-sopir sini itu kalau bus kurang enteng itu ya saya ya ngerasain. Iya. Jadi biasanya kalau bus nggak enteng itu emang solar malah banyak. Duanya itu ya aslinya itu kedua itu ya bikin cepet capek. Yang ketiga ini kadang nggak bisa nyalip apa disalip itu ya sopir-sopir itu ya kadang yang gitu-gitu. Ya saya malah seneng maksudnya seneng yang penting itu dan aslinya juga kebanyakan juga penumpang juga seneng malah Mas kalau bisa cepet bisnya tapi ya dalam tanda kutip tidak biayaan banget Mas. gitu. Nah, hebatnya Al Amin dan di Solo Praci lainnya itu gitu. Ya itu makanya boleh kenceng tapi nyaman. Mas. Nah, nyaman itu. Yang penting itu. Kalau kenceng-kencengan ngawur itu saya cocok. Kenceng ngawur. Boleh kenceng tapi ya harus nyaman. Jadi harus perhitungannya ya matang tenang. Jadi nggak ugal-ugalan, dikatakan ugal-ugalan enggak Mas. Iya. Kita kenceng-kenceng itu ya sekenceng-kencengnya kita ya kita harus juga jaga kenyamanan penumpang. Iya betul. Karena kita kenceng mungkin kita ya pada intinya dituntut jam kita. Iya, jam. Mungkin Karena kita dikejar jam bus yang belakang, apa kita mungkin ngejar yang depan. Emang kalau di namanya juga kehidupan bumel. Iya, emang kayak gitu. Memang seperti itu. Jadi ya jangan kaget beda sama bus. Bukan membandingkan sih, tapi emang sistem kerjanya beda sama pariwisata atau bus malam. Cuman gitu. Gini Mas, saya ngeluruskan juga. Kadang ada penumpang takut lah naik Al Amin kalau yang sopir itu kalau bawa bumel kencang Pak. Kita kan tadi saya kan udah bilang seumpama untuk bumel itu memang kita tuntutannya soalnya kaitannya dengan jam. Tapi kalau kita disewa katakanlah untuk pariwisata itu ya, beda lagi ya. Beda Mas. Kita kru saya kalau untuk wisata emang harus nyaman, senyaman mungkin. Senyaman mungkin kita nggak keburu-buru, nggak apa-apa. Pada intinya ya namanya orang udah disewa ya kita harus nurutin konsumen kita mau kemana. Yang penting kita tujuannya itu sama mau ngajak mampir kemana ya kita tujuan. Iya betul. Asal dengan catatan mampirnya itu masih satu jalur. Nah iya. Nggak lebih jalur yang disewa. Biasanya gitu. Oh iya. Ya biasanya cuman ya intinya jangan takut untuk masalah kru kalau bawa bumelnya kenceng, kalau wisata takut kenceng enggak. Saya berani jamin. Iya. Seumpama saya ada sanksi tersendiri kalau dari kru saya intinya saya dikomplain untuk masalah pembawaan, masalah apa nanti sanksi dari saya ada sendiri ya. Insya Allah kru saya udah hafal sama saya jadi ya gimana caranya pokoknya kita jaga servis ke penumpang. Nah itu walaupun ya ibaratnya cuma bermain di bumel dan pariwisata tapi
menjunjung tinggi servisnya iya, itu ya. Itu yang nah, itu yang penting Mas. Hebatnya jadi, itu. Ibaratkan Gak asal-asalan gitu. Ya penumpang itu ibaratkan saya nggak ada penumpang, saya ya nggak bisa apa. Iya betul. Gitu, Penumpang makanya, ibaratnya penumpang adalah raja lah. Ya raja. Ya. Makanya ya saya tekankan sekali lagi, semaksimal mungkin lah tugas orang itu selain merawat busnya, yang pegangannya itu ya tugas juga harus ke penumpang, harus dijaga. Itu tugasnya itu. Sekarang kan ya bukan gimana-mana. Kalau namanya kru itu kan modalnya cuma itu. Kalau sopir mungkin harus ada SIM, harus ada itu. Cuman kalau yang kayak kayak kondektur itu ya harus bisa menjaga lah. Dari tutur kata, terus pakaian segala macam. Itu. Emang kalau saya gini Mas, jadi terutama untuk keneknya itu kalau kerja di saya harus bisa betulin busnya sama kebetulan ada apa-apa di jalan kenapa harus punya lah, maksudnya punya kemampuan untuk gimana mengatasi busnya itu. Kalau keneknya cuma bisa ganti ban, saya nggak cocok. Nggak cocok kalau cuma bisa ganti ban. Iya, nggak cocok kalau saya. Lagian kalau di sini kan ya walaupun ada montir kan paling nggak bantu montir gitu kan. Oh iya, kalau di sini montir itu cuma montir itu di sini cuma montir mesin sama montir untuk persneling itu ada montirnya, sama montir AC itu ada montirnya. Cuman kalau untuk kaki-kaki perawatan harian ya keneknya. Keneknya iya, itu. Yang ngerawat harus kenek. Ngeper gitu juga. Iya itu. Contohnya itu ngeper ya krunya. Itu krunya sendiri ya. Harus Mas. Mama kan ya bukan gimana Mas, namanya di jalan kita nggak tahu. Terus mama keluar kota lah kita katakanlah ada kendala, pernya patah apa kebetulan apa begelnya patah, kalau keneknya nggak bisa ngatasi ya masa busnya mau nggak jalan. Apa harus nunggu storing dari sini apa harus cari bengkel sana kan enggak. Kecuali kalau mesin Mas, kalau mesin memang harus montir sih. Cuman kalau lain-lain mungkin ya alhamdulillah terus ini kalau semua yang jalan AC ada kendala AC-nya kok mati itu ya insya Allah bisa nangani ya. Jadi titik-titik yang harus dicari permasalahannya di mana itu ya alhamdulillah udah tahu. Kalau di garasi juga jenengan terus Bapak juga ini ya, suka bantu juga bantu kru-kru. Tadi juga Bapak pamit. Iya Mas, harus Mas. Soalnya kalau saya punya prinsip sendiri, saya bisa nyetir, saya juga harus bisa ngatasi permasalahan umpama ada trouble kenapa kita kalau saya harus tahu semua kerusakannya kok anginnya nggak ngisi, ya itu kita cari penyebabnya dulu. Biasanya ada selang bocor ada kendala-kendala lain keluarnya angin itu nggak besar, berarti anginnya nggak ngisi karena mungkin dari kop anginnya. Saya harus tahu orang prinsip itu beda-beda Mas. Kadang orang nyetir nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak bisa apa ya nggak bisa betulin busnya nggak bisa itu ada juga sopir yang kayak gitu ada Mas. Tapi ya kalau yang ikut saya ya maksudnya ya harus bisa semua di jalan kenapa bisa bantu karena jadi tahulah karena kerusakan ini itu seumpama harus yang ditangani ini nanti dibukanya yang betulin ini. Harus tahu Mas. Kalau kru saya harus tahu. Mungkin kalau kru-kru yang nggak tahu mungkin kalau mungkin tiap PO ada manajemennya sendiri mungkin ya udah disediain montir gimana mungkin ada gitu. Cuman kalau di sini memang harus bisa Mas. Ya bukannya kalau ya yang diminta kan perjalanannya lancar, nggak ada apa-apa, tapi kan namanya di jalan musibah mana ada yang tahu ya Pak. Bus baru pun bisa ada rusak, bus baru pun bisa rusak, apalagi yang sudah agak lama gitulah. Contohnya seperti itu. Harus bisa mungkin ya dari pihak kayak owner di PO lain mungkin lebih suka kalau kenek sama sopirnya bisa betul-betulin nyari sendiri itu mungkin malah lebih suka. Ya di sisi positifnya kan kalau ada apa di jalan bisa ngatasin. Kan betul. Banyak kan Mas sekarang
bus-bus akap, ada trouble di tol, apa kenapa, motornya kenapa, itu nunggu kan dulu lama, ya, storingan. ada yang nunggu storingan, ada yang keneknya, Pak Krunya bisa ngatasi, bisa Iya. jalan lagi, ya itu. Maka saya ambil positifnya, kalau kru bisa betulin, bisa nyervis bus sendiri, itu di jalan ada apa-apa, insya Allah lah bisa Iya. ngatasin. Bisa diatasi, bisa jalan. Terkecuali kalau mesin ya, Iya, kalau mesin mesin. itu udah stop, harus montirnya. Hmm. Tapi kalau lain-lain kayak Iya. AC, kayak seumpama kaki-kaki, apa kayak Iya, apa lah, insya Allah lah kalau kru-kru sini bisa ngatasi. Iya. Mantap Gitu. sekali ini obrolannya. Nah, untuk dampak sendiri Mas, terakhir nih, Iya. dampak corona ini Iya. itu bagi jenengan separah apa tuh Mas? Kalau Corona ini. dampak corona itu dibilang separah apa itu ya mungkin merata ini. Iya, Mungkin merata ya di- semuanya ya. untuk perusahaan-perusahaan di bidang transportasi lah baratnya itu merasakan Mas. Iya. Jadi pada intinya ya mau gimana lagi, emang lagi ada istilahnya cobaan kayak Iya. gini ya, saya sekeluarga sama kru ya kita ambil hikmahnya. Iya. Sama yang kedua, kalau untuk dari COVID ini, dampak ini ya emang bener-bener penurunannya itu ya hampir katakanlah 70-an%. 70% Penurunannya Mas. Sekarang waktu pandemi itu saya yang pariwisata itu cancel semua jadwal pertama. Yang kedua dari Gumel Brade Solo itu bus jalan itu cuman sehari satu. sehari satu ya. Sehari satu, kadang dua, banyak satu. Jadi krunya itu gantian 2 hari sekali ganti. Jadi ya biar semua itu bisa ada pemasukan entah berapa yang penting kita syukuri dulu, kita hati-hati. Ya kalau kita nggak jalan Mas, kasihan juga. Saya ya mikir karyawan saya mau makan apa, Iya, istrinya keadaan kayak gini, padahal seumpama dari kru saya itu tulang punggungnya itu kan kasihan. Iya, betul. Jadi ya di musyawarah pada intinya sehari kadang jalan 2, kadang 1. Jadi penurunannya itu benar-benar gratis Mas, 70-an% itu penurunannya itu Mas. Terus keadaannya kayak gini ya mau gimana lagi. Iya, kalau betul. ya kalau kita nggak jalan malah tambah remuk. Iya, tambah remuk. Tambah remuk. Nah, pada intinya Iya. hasil berapa kita syukuri, yang penting bisa buat makan, bisa buat ngidupin keluarga. Pada intinya itu. Iya. Ya. Ya ibaratnya kembali lagi kayak dulu tahun ada krisis moneter 98 itu kan iya, ya banyak iya, juga iya. PO-PO yang gak jalan akhirnya tumbang dan tapi ya alamin ini ya alhamdulillah malah hebat juga ya AC-nya terus buat bumel. Ya itu kemarin karena COVID juga yang bis ekonomi yang udah ibaratnya Yang udah, oka-oka itu ya Mercy. iya yang mesin depan itu kita jual Mas. Jadi emang ya buat nutupin lah ibarat Iya. kekurangan karena Juga pandemi sekaligus itu. permajaan ya. Iya itu juga permajaan juga. Soalnya kalau enggak kita jual, kita kelamaan itu ya kita pada intinya ya mungkin PO lain juga Iya, sama lah. kurang lebih sama ya. Ya Iya. kita punya tanggung jawab lain lah ya, pada intinya mungkin ya di sisi ekonomi kayak gini ya dari perusahaan mungkin yang ada istilahnya ada kerjasama dengan pihak-pihak perbankan apa mungkin ya pihak perbankan juga ada kelonggaran apa toleransi apa gimana, tapi ya mau gimana lagi kita ya harus bisa lah ya insya Allah menutupi kekurangan kita untuk ya kita biar jalin kerjasamanya. Namanya orang udah kerjasama udah gimana lagi. Ya kalau dirasakan ya berat Mas, dihitung berat dihitung ya itu ada intinya kita ambil hikmahnya semua aja. Ambil hikmahnya. Mungkin saya punya percaya intinya
badai ini pasti berlalu. Nah, betul. Allah mungkin tahun ini apa mungkin nanti mau sampai kapan akhirnya, yang penting doa saya kan, keyakinan saya badai pasti berlalu. Iya, amin. Biar semua PO pengusaha-pengusaha di otobus lain juga kembali kayak seperti biasanya, normal lagi ya. Kasihan mas saya, mikir karyawan mas saya, Iya. punya tanggung jawab karyawan dengan jumlah kurang lebih 30-40, kalau nggak bisa kerja apa nggak ada pemasukan sendiri juga Iya. saya kasihan. Iya. Saya dia punya tanggung jawab anak istri, walaupun ada bantuan dari pemerintah tapi ya untuk Hari-harinya, biasa kan ya namanya orang kan mas, Iya. tetap punya kebutuhan. Betul. Saya mikirnya juga itu mas. Kadang saya sendiri pun nggak, ya pada intinya istilah orang Jawanya itu prihatin. Nah biasanya ibaratnya katakanlah sehari makan 3 kali, kita makan yang penting anaknya saya makan 2 kali. Iya. Prihatin lah namanya, keadaannya lagi kayak gini. Namanya orang mungkin kita diuji kesabarannya sampai berapa. Iya. Di sisi lain ya itu juga prihatin. Iya. Istilah wong Jawa nih ya pecek. Iya. Men Betul. iso tinggu ke depane men iso tinggu iso suwe, kebutuhane men iso terpenuhi kabeh. Iya. Gitu. Itu jadi mungkin ya perusahaan-perusahaan lain ya merasakan lah mas, karena dampak-dampak ini mungkin sisi lainnya ada kata-kata itu juga. Cuman saya ya terbuka, emang bener-bener keadaan ini harus kita ambil hikmahnya. Iya. Di sisi lain saya ambil hikmahnya, biasanya katakanlah saya sehari makan 3 kali, saya tak sekian kali aja. Biar yang penting anak istri saya yang itu ya. Betul. Ya, biar buat hidup dulu lah, Iya. kebutuhan kita dapat pemasukan uang berapa yang penting buat hidup dulu. Jadi kita kadang nggak mikir tanggung jawab kita, kewajiban kita, yang penting buat hidup dulu mas. Soalnya mau saya nggak ada niat kayak gini, yang satu, yang kedua ya karena keadaannya juga saya yang nggak bikin nek. Iya. Saya suruh milih, saya pilih seperti biasa. Iya. Jadi pada intinya saya nggak ada, Semua juga nggak nyangka bakal kayak gini ya. mungkin pengusaha-pengusaha kan ya nggak ada niatan juga lah mas, maksudnya mau menyepelekan apa, nggak memenuhi kewajibannya tiap bulannya, enggak, karena ya keadaan mau Iya. gimana lagi, kita ada pemasukan katakanlah penurunannya aja segitu mas. Nah, yang pada intinya kan bisa buat makan dulu lah, Iya. buat kehidupan dulu, buat hidup dulu. Iya. Untuk masalah apa-apa yang pada intinya kita pikir Iya. di belakang. Iya, betul. Bukan kita menyepelekan loh, Iya. saya bukan menyepelekan, bukan kita yang pada intinya kita nggak mau mikir loh. Saya mikir, cuman yang itu tadi karena ya keadaannya emang belum bisa normal. Dia ada new normal ini pun belum bisa maksimal. Iya. Ya, diadakan normal ini belum bisa maksimal. Ya mungkin kalau di Bumel apa di insan-insan pariwisata lah, kalau ya seumpama yang mau konsumen atau yang ada yang mau tur apa, ada acara apa itu. Iya. Mungkin kalau udah bener-bener dia nyaman, dia bener-bener udah yakin lah, kita pada intinya percaya sama yang di atas yang. Ya udah, mungkin segitu dulu ya mas ya. Oh, iya. Aku makasih banyak ya mas. Oh ya, mau ini mau Iya. langsungan. Iya, langsungan Solo. Oh, paling. enggak ikut sini, makan dulu sini. Wah iya. Enggak apa-apa, makan-makan ke sini. Ini apa? Makanan di desa. Wah, Apa? malah Oh, jual makan apa? diajak makan juga. Jual Mas. Bentar, makan dulu ya. Wah iya. Apa-apa. Jadi ngerepotin malah. Heeh. Seneng kayak. Iya. Yang mau. Iya. Biasa kalau karyawan itu kalau di garasi kalau jam-jam istirahat ya makan. Makan bersama-sama ya. Iya, Heeh. enggak apa-apa. Iya. Ini kita disuguhi makan sama
ownernya langsung. Nah ini sama Pak Puguh dan Mas Rio, jos banget ini. Nah. Nggih? Iya. Mau tujuannya itu ya Pak? Kita udah sampai di Terminal Praci lagi. Nah tadi udah diantar sama karyawannya PO Alamin. Nah nih udah dulu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and nah.